Gue Excel. Gue Regina. Hai guys, welcome back to Reptile X Indo. Nah, kali ini gue pengen jelasin salah satu reptil yang cocok banget nih buat kalian yang baru pertama kali mau main reptil. Penasaran nggak? Ya, betul banget. Ini adalah gecko. Gecko itu kayak semacam kadal, atau bisa dibilang tuh mirip-mirip kayak cicak. Tapi dia tuh jenis reptil ya guys, dan dia tuh cocok banget buat kalian yang baru pertama kali pengen pelihara reptil. Kenapa? Alasannya yang pertama, harganya tuh nggak terlalu mahal, dan yang kedua perawatan tuh gampang banget guys. Nah, penasaran kan gimana cara rawatnya? Ini dia 5 tips cara perawatan gecko. Check this out. Yang pertama, jadi sebelum kalian beli apapun itu, kalian perlu banget untuk siapin kandangnya. Nah, untuk kandang gecko sendiri itu tuh simple banget dan super murah. Kalian cukup aja pakai toples yang agak besaran, dan di situ kalian substratnya itu bisa pakai kertas atau koran. Tapi kalau kalian mau lebih bagus, kalian bisa pakai dolomit. Nah, kalian bisa cari aja di Tokopedia, di linknya ada di bawah. Itu kalian dolomit gitu ya, DOLOMITE. Nah, itu dia bentuknya kayak pasir, warnanya putih, dan itu juga aman. Kalian usahain jangan pernah pakai kokopit atau enggak koko khas ya guys, karena yang pertama kulitnya gecko itu tuh lembut banget, sedangkan kalau saatnya kita pakai koko khas takutnya dia ngebuat baret-baret untuk kulitnya. Dan yang kedua, koko khas itu juga ada serbuk-serbuk debunya gitu ya guys, jadi takutnya tuh setiap hari dia ngirupin debu-debunya gitu kan gak sehat ya buat gecko kalian gitu kan. Jadi lebih baik pakai kertas, koran, atau pakai dolomit ya guys. Lanjut, yang kedua ini tentang suhunya. Jadi untuk suhunya sendiri sebenarnya gecko itu tuh nggak terlalu rempong yang kayak gimana banget harus ada lampu cahaya UVA segala macem. Dia sebenarnya nggak terlalu perlu dijemur. Cuman mungkin kalau seandainya kalian itu naruh gecko kalian itu ada di kamar, di ruangan ber-AC, dan kalau seandainya kalian merasa memang ruangan kalian itu dingin banget, perlu kalian taruh heating lamp. Nah, heating lampnya itu kayak gimana kok? Heating lampnya kayak gini. Nah, dia bentuknya kayak gini, dan nah dalamnya tuh kayak gini guys. Nah, dia kayak gini. Sebenarnya tuh mirip kayak lampu-lampu pada umumnya, cuman bedanya dia nggak ngeluarin cahaya, cuman ngeluarin hangatnya aja. Jadi ini nanti tinggal ditaruh di fitting lampu kalian, dan taruhnya jangan terlalu deket ya guys sama gecko kalian. Tapi sebenarnya ini tuh heating lamp cuman dipakai kalau seandainya ruangan kalian itu dingin. Tapi kalau seandainya enggak, kayak suhu ruangan biasa, itu nggak perlu banget nih kayak gini dingin. Gecko tuh simple banget guys. Lanjut, yang ketiga. Nah, yang ketiga ini pastinya dong kalian pengen punya gecko yang sehat, gendut, gitu-gitu ya, gemuk-gemuk. Itu penting banget kalian untuk ngasih makanan-makanan yang bernutrisi ya guys. Sebenarnya pakannya si gecko-nya sendiri itu gampang. Dia itu cuma makan jangkrik atau enggak serangga-serangga. Dan untuk serangganya atau pakan-pakannya ini kalian bisa gatlot. Nah, gatlot itu apa? Gatlot itu tuh kita kasih makanan-makanan yang bernutrisi ke pakannya hewan kita. Contoh, gecko itu kan makan jangkrik, jadi jangkriknya itu kalian kasih makan sayuran, terus dicampurin sama bubuk kalsium atau enggak bubuk multivitamin. Tujuannya apa? Supaya nanti saat jangkriknya itu makan makanan itu, berarti kan perutnya tuh penuh dengan nutrisi. Jadi nanti saat jangkriknya dikasih ke gecko kalian juga makan makanan yang dimakan sama si jangkrik itu. Nah, itu fungsinya dari si gatlot. Jadi kalian perlu kasih makanan-makanan yang bernutrisi. Yang keempat, nah ini sama pentingnya kayak yang ketiga, kalian perlu kasih kalsium dan multivitamin ke pakan atau makanan gecko kalian. Nah, fungsinya apa sih kalsium sama multivitamin? Kalau kalsium itu fungsinya untuk tulang si gecko-nya sendiri. Nah, jadi biasanya tuh kalau gecko itu penyakit yang sering muncul itu adalah MBD. Nah, MBD adalah metabolic bone disease. Jadi itu kayak dia punya masalah dengan tulangnya. Kalau kalian suka lihat di Instagram mungkin ada atau teman gitu ya yang punya gecko, yang dia tuh badannya tuh nyeret gitu jalannya. Nah, itu tuh udah pasti kena penyakit MBD ya guys. Nah, makanya kenapa diperluin kalsium. Nah, di poin ketiga itu sebenarnya aku udah info untuk pakannya itu di gatlot. Nah, terus kenapa sih ini tuh perlu didusting lagi sama kalsium sama multivitamin? Karena sebenarnya kita tuh mencegah adanya pakan-pakan yang dia tuh nggak kemakan makanannya mereka. Jadi dusting itu fungsinya untuk
seandainya si pakannya itu atau si jangkriknya itu nggak makan makanannya, nutrisinya itu selalu tetap ada dari di dustingnya. Dusting itu tuh kalian ngelumurin bubuk kalsiumnya ini atau multivitaminnya ini ke tubuhnya si jangkrik. Oke, caranya gimana cara dustingnya? Cukup ini tuh teksturnya itu ya guys, teksturnya itu sebentar aku takut keluar. Teksturnya tuh bubuk kayak gini. Jadi kalian nanti jangkriknya cukup ditaruh aja di satu wadah, terus diisiin sama kalsiumnya ini guys. Habis itu ntar dia udah pasti nempel di badannya si jangkrik gitu. Terus tinggal dikasih makan aja deh gitu. Nah terus kenapa perlu multivitamin juga? Nah kalau multivitamin ini fungsinya untuk melengkapi nutrisi yang gak ada di pakan-pakan mereka atau nggak yang ada di jangkrik gitu. Makanya diperluin multivitamin. Terus takarannya biasa kalau aku selalu 1:1. Jadi kalau seandainya multivitaminnya itu 1 sendok, ya kalsiumnya juga 1 sendok gitu untuk pastinya. Yang kelima dan yang terakhir ini nggak kalah pentingnya juga guys. Jadi untuk kandangnya sendiri, itu kalian harus bersihin 3 hari sekali ya guys. Karena kan gecko itu makan hampir setiap hari ya guys. Sehari bisa makan beberapa jangkrik dan dia tuh pencernaannya cukup lancar, setiap hari pasti pup. Jadi kalian harus bersihin kandangnya itu 3 hari sekali. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pasti kandangnya supaya lebih bersih. Kedua juga ngebuat si geckonya nyaman. Dan yang ketiga sebenarnya adalah supaya saat kalian ingin main sama gecko kalian tuh juga udah bersih gitu loh. Jadi gak ada kotoran-kotoran yang nempel di badan mereka gitu. Sekian 5 tips and trik cara perawatan gecko by Reptile X Indo. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita ya guys. Oh ya guys, kita juga ada ngebuat ebook tentang panduan perawatan reptil buat kalian yang pengen belajar lebih tentang gimana caranya ngerawat reptil kalian. Kalian bisa dapetin di link di bawah ini ya guys. Oke, bye bye. Terima kasih. Jangan lupa subscribe ya guys.